kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau bersama-sama beribadah. Untuk Bapak Ibu yang sedang live streaming di rumah, persiapkan hati, persiapkan diri, kita mau beribadah bersama-sama. Bagi yang bersama-sama dengan saya di rumah ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Ku
Ku selalu sembahmu.
mengucap syukur pagi hari Tuhan Yesus. Bersama-sama kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Bagi kami yang ada di sini di gereja-Mu Tuhan, maupun jemaat-jemaat kami yang sedang live streaming di rumah, maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Yang percaya tidak ada batasan untuk kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada batasan untuk kami bersehati Tuhan pagi hari ini Tuhan, menyatukan hati kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman. Pimpin pagi hari ini Tuhan Yesus ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah Roh-Mu menjamah kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah tempat ini Tuhan Yesus membuka hati kami, mencelikan hati kami, mencelikan mata kami Tuhan, mengubah hati kami Tuhan Yesus, yang membuat kami baru Tuhan, yang boleh merasakan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Kau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk jemaat yang di rumah bisa mempersembahkan persembahannya melalui transfer, ada di LCD kita di belakang nomor rekening BCA kita. Silakan jemaat-jemaat yang streaming di rumah bisa memberikan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau dengan kasih untuk Bapak Bayu bisa berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Silakan maju ke depan Pak. Mari saudara-saudara kita angkat persembahan kita. Kita doakan persembahan yang akan kita beri. Bapa di surga, terima kasih atas persembahan yang kami siapkan dari rumah sedini mungkin ya Tuhan. Terimalah persembahan kami akan menjadi pelebaran kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Untuk kami bisa membangun sana sini, untuk kami bisa membuat sesuatu yang untuk hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus, dan kuatkan kami di dalam hati dan pikiran kami. Ubahkan hati kami untuk selalu memprioritaskan persembahan yang akan kami beri untuk gereja. Terima kasih ya Bapa yang kudus, Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Amen.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Hendreknya. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang terluka hatiku. Kau yang berbeda, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah begitu. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ibu jemaat bisa membagi nasi. Sampai saya harus bilang, meskipun Anda tidak mampu kan hanya satu bungkus. Ya kan, saya paksa. Bahkan saya minta telurnya pun harus telur ceplok. Tidak boleh di dadar. Kenapa saya paksa? Supaya Bapak Ibu belajar untuk apa? Memberi. Dan hari-hari ini benar Bapak Ibu. Kenapa? Hari-hari ini mulai terjawab. Istilahnya kalau kita berani menabur hari-hari ini di tengah masa seperti ini, saya percaya Bapak Ibu pasti akan menikmati. Bapak Ibu akan menerima tuaiannya. Itu yang Tuhan mau. Dan saya sudah menerima tuaian hari-hari ini. Dari apa yang pernah kita tabur bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, cara mengenal kita Tuhan itu menentukan iman, pengharapan kasih kita. Saya kasih contoh berapa waktu yang lalu, ya kan, waktu Mbah Yem, Mbah Darmo meninggal. Yang benar sebetulnya duka cita atau sukacita. Harusnya kita mengucap suka cita. Cara pandang kita sebagai anak Tuhan, kalau ada rekan kita, teman kita, orang tua kita meninggal, kita bersuka cita karena mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya bahasa yang halus adalah bukan berduka cita, turut bersimpati. Mari kita belajar hari ini. Ini cara pandang, cara Anda mengenal Tuhan. Lalu, bagaimana kita hari ini menyikapi kondisi seperti ini? Saya kasih contoh. Saya tanya kepada anak-anak, bagaimana kuliahnya? Bagaimana belajarnya? Rata-rata mereka berkata apa? Wah, lebih enak sekolah. Karena tugasnya sangat berat. Saya ketemu dengan seorang anak, saya tanya, kamu milih mana? Enak toh di rumah? Enggak om,
enak sekolah. Ini anak kelas 5 SD. Enak sekolah. Lu kenapa enak sekolah? Saya tanya. Tugasnya berat. Kalau sekolah dapat uang saku. Berarti kalau di rumah tidak dapat uang saku, ya kan? Rata-rata kalau boleh saya simpulkan, mereka pengen kuliah, mereka pengen apa? Sekolah. Online sangat merepotkan mereka. Waktu setelah saya dapat balasan dari mereka, apa yang terjadi? Saya menemukan sebuah artikel online yang berkata, bahkan ada videonya, beberapa mahasiswa yang ada di Morowali Mandar, itu untuk nyari sinyal mereka harus pergi ke bukit. Anda bisa bayangkan mereka ngerjakan tugas itu di atas bukit yang jalannya terjal, lalu mereka pakai terpal apa adanya. Bukan terpal yang tenda kemah permanen, terpal asal ditarik aja, yang penting untuk berteduh. Mereka bikin soal, jawab soal di situ bersama-sama. Kalau cara pandang kita sekarang enak yang mana? Enak yang di Semarang atau yang pergi ke bukit? Mereka yang pergi ke bukit 2 kali beban beratnya, ya kan? Jadi kenapa? Kalau kita bisa mengenal Tuhan dalam situasi seperti ini, kita pasti bisa mengucap syukur. Kita tidak akan membandingkan dengan yang lain. Beban berat, bahkan sekarang ada istilah baru ODP, orang duwe pemasukan, bukan orang dalam apa? Pemantauan. PDP saya agak lupa, yang pasti pengangguran atau apa gitu. Corona kurang dana gitu kan ya. Udah istilah-istilahnya sudah mulai diplesetkan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang kita mengenal Tuhan, pasti cara pandang kita akan berbeda. Kita bisa mengucap syukur dalam segala situasi hal seperti ini. Mari kita belajar Bapak Ibu, ketika orang percaya terus mengalami pekerjaan Roh Kudus, firman dan kehidupannya, otomatis mata hatinya mulai terbuka. Makanya saya terus dorong Anda baca Alkitab, renungkan firman, tambah pujian. Hari ini kita tahu ada istilah work from home, WFH, tapi kita ganti worship from home, pujian dari penyembahan dari rumah. Selasa besok kita bersama dengan keluarganya Lukas, Selasa depannya lagi dengan keluarganya Ivan. Kita ganti istilah supaya apa? Kita benar-benar jadikan rumah kita rumah Tuhan. Itu pesan Tuhan sudah jelas nyata untuk kita sebelum kita masuk di masa pandemi ini. Bahkan lagunya pun kalau saya tanya Bapak Ibu tahu, rumah kita. Meskipun hanya berbilik bambu, beratapkan jerami. Artinya Pak Tuhan sudah jelas perintahkan itu. Bangun misbah doa, bangun rumahmu, jadikan rumah Tuhan. Waktu itu kita nggak ngerti, tapi hari ini Tuhan nyatakan. Kita ngerti, kita kenal Tuhan, kita tahu. Makanya orang yang senantiasa tambahkan pujian, tambahkan baca firman Tuhan, maka secara otomatis dalam kehidupannya, mata hatinya mulai terbuka. Terjadi proses pembersihan dalam manusia rohnya, dan manusia rohnya dibangun. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak membaca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius 5 ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Tuhan Yesus berbicara tentang ucapan bahagia. Ayat yang ke-8, baca dengan saya, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana diterjemahkan seperti ini. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tadi saya bilang, mereka punya sudut pandang iman, pengharapan, dan kasih yang berbeda. Saya mengenal Bu Mary. Saya percaya orang mau cerita apapun tentang beliau, saya lebih kenal dia. Karena saya dekat. Anda tahu Bu Mary,
tapi belum tentu Anda mengenal beliau. Orang yang mengenal, kata mengenal dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata yada. Yada itu artinya adalah seperti suami istri, telanjang, bersetubuh. Itu yada. Itu mengenal seperti itu. Tidak ada yang menutupi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Anda terbuka di hadapan Tuhan. Waktu Anda terbuka di hadapan Tuhan, maka Anda mengenal Tuhan. Nah, pengenalan Anda kepada Tuhan itu menentukan imanmu, menentukan pengharapanmu, menentukan kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang mengenal Tuhan pasti akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Itu janji Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan mengalami terobosan dalam kehidupannya. Saya bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini saya tanya kepada jemaat, bagaimana kehidupan, bagaimana ekonomi. Ada yang berkata, saya mengalami Pak, ada pertumbuhan. Saya mengalami ada pelipat kali gandaan. Bahkan waktu saya ketemu kebaktian lansia waktu Jumat Agung, saya tanya kepada mereka, karena jarang ketemu dengan mereka, bagaimana jualan di pasarnya? Puji Tuhan Pak, ada peningkatan. Bagaimana jualannya? Puji Tuhan, rame Pak, tidak pernah sepi, laris. Dan saya senantiasa ingatkan kepada jemaat, kalau engkau bekerja harus tetap pakai apa? Pakai masker. Jangan lupa terus cuci tangan. Di tas saya senantiasa ada hand sanitizer. Di motor saya senantiasa ada hand sanitizer. Begitu saya berhenti, saya masuk, keluar, saya pasti senantiasa cuci tangan. Jadi saya dorong Anda untuk ngikutin hal ini. Bekerjalah dengan iman, maka engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan. Maka akan kelihatan orang yang ikut Tuhan dengan yang tidak nanti akan kelihatan. Hari ini akan sudah mulai kelihatan. Hari ini saya melihat ada beberapa jemaat yang sudah tidak bisa ngikut streaming. Tetapi saya percaya nanti satu saat mereka bisa ikut streaming lagi. Tetapi Anda yang ikut streaming, doakan juga orang-orang lain yang tidak bisa ikut beribadah. Waktu kita ngerti, ya, kita mengenal Tuhan, akan mengalami terobosan dan perubahan hidup karena ia mengalami pekerjaan ilahi yang membuatnya menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Waktu kita dibersihkan oleh firman, Roh Kudus bekerja, kita mengenal Tuhan, hidup kita, manusia roh kita semakin dibangun. Dan saya mau katakan seperti ini, mari baca dengan saya yang ada di slide 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang kita tidak tahu. Firman Tuhan ini katakan, sekarang kita adalah anak Allah. Benar, Yohanes berkata, itu yang jadi alasan kenapa kita pakai pangelah. Orang yang menerima Yesus disebut sebagai anak Allah, Yohanes pasal 1. Sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, kita nggak ngerti, tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Bagaimana Yesus menyatakan diri dalam hidup Anda dan saya? Kalau Anda mengenal Tuhan Anda kenal Tuhan Yesus, Anda ngerti siapa Tuhanmu, seperti apa Tuhanmu waktu engkau mengenalnya. Bagi orang percaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dirinya akan menikmati beberapa hal. Waktu Anda benar-benar mengenal Tuhan Anda, maka ada beberapa hal, saya mencatat ada 3 hal yang akan Anda nikmati. Yang pertama, dimensi iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupnya jadi semakin kuat atau kokoh. Coba Anda melihat sekarang hari ini. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, sudah pergi. Ada beberapa orang tanya dengan saya, Pak, hamba Tuhan ini berkata ini, hamba Tuhan ini berkata seperti ini, mengkanter yang ini.
lalu ada yang nengahi, malah jadi seperti ini. Bagaimana dengan iman kita? Ini kan semakin memperkeruh keadaan. Saya mau bilang, saya sampaikan kepada Anda, biarkan semua itu terjadi. Karena apa? Tuhan akan memurnikan masing-masing doktrin, mana yang benar Tuhan yang ngerti. Kita akan bangga dengan doktrin kita. Makanya saya sering ngomong, saya sampaikan kepada Anda, jangan bangga jadi orang GBI. Jangan Anda bangga kalau Anda saya gembalakan. Banggalah kalau Anda jadi anak Tuhan, murid Tuhan. Sering kali saya sampaikan, gereja ini tidak butuh jemaat. Gereja ini butuh apa? Murid. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan bangga bahwa kita merasa hebat. Tapi terbukti nanti ke depan, dengan situasi seperti ini Tuhan izinkan, saya juga bersyukur. Karena ini juga akan memurnikan iman Anda dan iman saya. Siapa yang gak kuat pasti akan goyah. Siapa yang gak kuat pasti akan rontok. Siapa yang gak kuat dia akan gugur di masa-masa seperti ini. Di masa orang benar-benar hari-hari ini harus berjuang, di mana kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersekutu, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul. Bukankah itu di rumah Tuhan hadir? Hadir. Suami istri bersekutu, Tuhan hadir. Hari ini tunjukkan bahwa keluargamu keluarga yang beriman, memiliki iman yang kokoh. Dimensi imanmu hari ini sedang diubahkan. Dimensi pengharapanmu sedang diubahkan. Dimensi kasihmu hari ini sedang diubahkan oleh Tuhan. Dengan kasus virus corona ini, kita melihat setiap orang percaya akan terus mengalami pekerjaan firman dan roh Tuhan. Dan kita akan terus disucikan. Ketika seseorang dibawa oleh roh untuk mengenal Tuhan, ia akan jadi makin diyakinkan akan keberadaan Tuhan. Waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, engkau yakin kau memiliki Tuhan. Dan kau bisa berkata, hanya Tuhan Yesus saja cukup. Saya tanya hari ini, yang ada di gereja maupun yang di rumah, uang bisa menyelamatkanmu hari ini? Bisa. Jabatan bisa menyelamatkanmu? Lalu apakah virus corona bisa melihat, ini punya uang, dia lalu pergi? Enggak ya. Dia punya kedudukan, bisa? Enggak ya kan? Beberapa pejabat di kota kita kena, menteri juga apa? Kena. Yang meninggal juga orang yang kaya, yang tidak mampu juga ada. Beberapa orang yang mampu di kota kita juga meninggal beberapa waktu yang lalu kena virus ini. Betul ya? Tapi waktu engkau kenal dengan Tuhan, waktu engkau benar-benar ngerti dengan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat, engkau tidak akan takut hari-hari ini. Engkau akan bangga dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan hidupmu dan hidup saya. Kenapa? Saya punya teman yang baru pulang dari Bali, belum genap 14 hari. Dia dari Bali tanggal 11. Tanggal 17 dia dinyatakan kena virus corona. Hari ini sembuh. Dan dia ceritakan kepada saya, kuncinya apa? Hati yang gembira adalah obat. Suami dan anak-anaknya mendukung di dalam Tuhan. Hanya yang bisa menolong dia siapa? Tuhan. Hari ini kalau engkau kenal Tuhan, dalam situasi ekonomi yang sulit hari-hari ini, engkau pasti dikasih pencerahan, engkau dikasih pewahyuan, engkau akan memiliki ide-ide yang baru untuk usahamu, untuk membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan yang baru. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau kenal Tuhan, imanmu semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, hanya iman yang dibutuhkan. Dalam situasi ini, waktu engkau kenal dengan Tuhan, pengharapanmu akan tumbuh. Waktu pengharapanmu akan tumbuh, itu semangatmu akan tumbuh. Waktu semangatmu akan tumbuh, engkau melihat orang yang semangat tidak akan pernah mengalami kekecewaan, tidak pernah takut mengalami kegagalan. Mari kita belajar ini. Waktu engkau kenal Tuhanmu benar-benar, maka kasihmu juga akan bertumbuh. Waktu kasihmu bertumbuh, engkau akan bisa jadi berkat. Waktu engkau bisa jadi berkat, engkau akan menikmati hasilnya. Saya sampaikan beberapa waktu lalu di grup, saya tidak tahu di grup gereja atau di grup pemuda, yang pasti di grup anak-anak muda, yang sering saya sampaikan. Dari setiap jam 12 sampai jam 2 malam, 2 sampai jam 3 malam, 2 sampai jam 4 malam, 2 sampai jam 5 malam, 2 sampai jam 6 malam, 2 sampai jam 7 malam, 2 sampai jam 8 malam, 2 sampai jam 9 malam, 2 sampai jam 10 malam, 2 sampai jam 11 malam, 2 sampai jam 12 malam, 2 sampai jam 1 malam, 2 sampai jam 2 malam, 2 sampai jam 3 malam, 2 sampai jam 4 malam, 2 sampai jam 5 malam, 2 sampai jam 6 malam, 2 sampai jam 7 malam, 2 sampai jam 8 malam, 2 sampai jam 9 malam, 2 sampai jam 10 malam, 2 sampai jam 11 malam, 2 sampai jam 12 malam, 2 sampai jam 13 malam, 2 sampai jam 14 malam, 2 sampai jam 15 malam, 2 sampai jam 16 malam, 2 sampai jam 17 malam,
ada tiup trompet sangkakala, suruh kita niupkan trompet. Cindy Jacob dia bilang ini, orang yang menabur dia pasti akan menuai. Artinya apa? Itu kasih, bukan lalu yuk kita nabur. Kalau nggak digerakkan Tuhan, saya bilang jangan. Tapi hari ini kita bisa melihat gereja-gereja hari ini terbukti mana yang bisa bertahan, mana yang tidak. Mari kita belajar hari ini. Kasihmu akan bertumbuh. Mulai lihat sekelilingmu, mulai pandang orang-orang yang ada di sekitarmu. Waktu imanmu bertumbuh, pengharapanmu bertumbuh, kasihmu juga akan bertumbuh, maka engkau akan semakin kokoh dalam situasi. Kenalan yang benar akan Tuhan adalah wujud dari terjadinya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh itu yang akan membangkitkan kita, memberi semangat dalam hidup Anda dan saya. Dan roh itu yang senantiasa membakar hidup Anda dan saya. Dan roh itu yang tidak akan pernah memadamkan semangat Anda dan saya. Itu janji Tuhan. Makanya saya katakan di dalam 2 Timotius firman Tuhan berkata, baca dengan saya 2:3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang kita dapat. Kalau imanmu kuat, pengharapanmu kuat, dan kasihmu kuat, semuanya jadi kokoh. Kita ngerti Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita nggak akan takut. Tetapi ingat, tetap harus pakai hikmat. Makanya saya pernah bilang gini, dalam situasi seperti ini, jangan percaya dengan ahli iman, tetapi percayalah dengan ahli imun. Kenapa? Ahli iman kadang ngutip Alkitab sembarangan. Ya kan, lalu Anda bilang, aku sudah hafal Mazmur 91. Anda pergi nggak pakai masker, kemanapun Anda pergi, ya kan? Lalu begitu nanti Anda kena, larinya kepada siapa? Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok kena? Ya kan? Tuhan ngomong, kamunya yang apa? Ngeyel. Tuhan kasih dokter, Tuhan kasih orang-orang di sekitar kita, Tuhan kasih rasio pikiran kita. Kita juga harus apa? Gunakan. Bukannya kita takut, tetapi kita harus bijaksana. Jangan mencobai dengan diri kita sendiri. Ya pakai masker, pergilah pakai masker. Terus jaga jarak. Ya kan, 2 meter seperti ini jaga jarak. Lalu yang di rumah atau Anda, puji Tuhan, Pak Rudi suruh saya jaga jarak, lalu suami istri jaga jarak. Bukan itu. Maksudnya jaga jarak, kita dengan orang yang tidak kenal harus apa? Jaga jarak. Hindari kerumun. Kita nggak takut, tetapi kita harus bijaksana. Wise. Kita harus apa? Bijaksana. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita kuat dalam situasi seperti ini. Kasih kita juga semakin bertumbuh dan ketertiban. Hari ini kan yang paling jengkelkan nganyelki orang Jawa bilang. Itu orang yang tidak apa? Tidak tertib. Waktu saya japri ke beberapa anak-anak, ada yang bilang, Pak, jengkel ki Pak, ada orang yang masuk tidak pakai apa? Masker, sudah ada garis itu. Depannya garis, ya dia tetap nerjang apa? Garis. Sehingga apa? Kan saya tidak tahu kalau dia orang ODP atau OTG, orang kena tapi tidak apa? Tidak menunjukkan gejala. Ya kan nggak ngerti. Ya saya bilang, ya kamu yang pakai masker. Ya kan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Ya Pak, yang penting sabar. Hari ini banyak orang yang nggak tertib, ya kan? Ditertibkan malah ngeyel, marah-marah. Di Manado, anak-anak muda ngumpul di pantai, ditertibkan malah apa? Marah-marah. Nah, Anda harus tertib. Tuhan memberi Anda roh tertib. Siapa yang menertibkan Anda? Pemimpin yang ada di atas Anda. Siapa? Pemerintah kita. Dimulai dari mana? Dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, presiden. Ikutin aturan pemerintah karena dia tangan kanannya Tuhan. Roma 13. Ya kan?
tertib kita. Kalau roh kita kuat, iman kita kuat, pengharapan kita kuat, kasih kita kuat, maka kita memiliki ketertiban yang luar biasa. Ada satu dimensi rohani yang datang, yang bekerja, memberikan suatu dorongan yang sangat luar biasa dalam batin kita untuk melakukan hal yang benar. Yang kedua, kalau engkau mengenal Allah yang benar, maka engkau terjadi penyingkapan arah dan tujuan hidup. Terjadi penyingkapan arah dan tujuan hidup. Kehidupan orang percaya jadi ada pada pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Hidupmu jadi pusat. Dulu kalau saya pramuka, saya harus pakai kaca pembesar karena tidak boleh pakai korek api. Harus pakai kaca pembesar untuk mendapatkan sumber api. Maka saya pakai kaca pembesar itu kalau mau masak. Begitu kaca pembesar ini disinari dengan sinar matahari, maka yang keluar hanya kecil. Dan itu bisa bakar kertas. Betul ya? Apa itu namanya? Kaca pembesar itu. Ya kan? Dia bisa itu. Nah itu seperti itu. Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau seperti itu. Kayak jadi kaca pembesar. Tetapi nanti satu yang keluar adalah kehendak Tuhan dalam hidup. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Hidupmu jadi jerapah. Hingga hari ini saya masih mendapati ada begitu banyak orang percaya yang masih hidup hanya untuk dirinya sendiri. Aku. Tidak mau memikirkan orang lain. Anda di gereja ini diajar untuk menyangkal diri, memikul salib. Salah satunya adalah belajar untuk memperhatikan seorang dengan yang lain. Bapak Ibu, ini Pak Jianto ngikutin di Bandung. Saya sampaikan satu hal. Sebelum pandemi ini terjadi, saya itu sudah ketemu sama Pak Jianto. Karena dia diakonia gereja kita. Pak, tolong Bapak bikin pengurus diakonia. Yang nanti ke depannya akan ngurusin BPJS ketenagakerjaan itu ya. Yang kedua, nanti ke depan saya mau kita ada lumbung beras. Kalau suatu waktu nanti kita, nah itu saya sampaikan kepada Pak Jianto itu awal Maret atau akhir Februari, sekitar hari-hari itulah. Saya ngomong sama Pak Jianto nyari orang belum ketemu, yuk ya sudah kita bawa dalam kota. Belum ketemu, belum sampai kejadian, malah sudah apa? Keduluan, wabahnya sudah. Saya sudah kepikiran, kenapa? Yuk kita jadikan gereja kita ini lumbung beras. Setiap minggu nanti ada beras, siapa jemaat yang mau ambil. Tetapi ternyata Tuhan memberi ke depan lebih apa? Lebih besar lagi. Nanti kita akan kumpulkan, saya dorong jemaat 2 minggu ini. Yuk kita kumpulkan. Anda mau nyumbang, Pak, saya mau nyumbang apa? 1 liter. Tetapi ingat, jangan liter minyak goreng yang curah ya, yang kemasan. Saya mau nyumbang Pak, beras berapa? 1 kuintal. Pak, saya mau nyumbang mie instan berapa dus? Silahkan kumpulkan ke Pak Jianto. Bulan depan, pertengahan bulan depan, kita akan bagi-bagikan lagi. Ke siapa? Ke orang di sekitar kita. Tetanggamu mau membutuhkan, bahkan jemaat sendiri yang perlu. Kita yang mampu, yuk kita bergerak, mulai kumpulkan hari ini. Tuhan sudah ingatkan saya di bulan akhir Februari itu. Ya Pak, cari orang untuk kita bergerak diakonia gereja kita. Ada beras setiap minggunya. Siapa nanti yang mau ambil? Itu sudah kepikiran. Dan hari ini, ini toh maksudnya Tuhan. Kenapa kita tidak langsung bergerak? Bahkan saya sudah ngomong sama Bu Sugeng, Bu, uang yang harusnya ke sini tolong dipending. Nanti kita akan pakai. Dan hari ini saya sudah ngerti. Oh iya, kita mau pakai untuk aksi sosial ini. Ini sudah waktunya. Kita harus jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya dorong jemaat, yuk mulai ngumpulkan hari-hari ini. Kumpulkan. Dan biar anak-anak muda kita lagi nanti yang akan apa? Membagikan. Mei pertengahan, paling tidak
Karena kita akan mendekati puncak Pentakosta kita, kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kenaikan Tuhan Yesus bulan Mei itu, kita sudah apa? Sudah membagikan 2-3 minggu ini. Yuk kita kumpulkan bersama-sama. Ya, kita mau, Tuhan sudah berjanji jika kita orang-orang percaya hidup mengutamakan penggenapan agenda surga, maka Bapa sendiri yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena kita ngerti penyikapan arah dan tujuan hidup, kehidupan orang percaya jadi ada pada pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Bukankah hari-hari ini Tuhan ingin kita menyelamatkan orang lain? Dan kalau ingat, Anda, saya mesti bilang gini, Anda jaga Anda berapa tahun? Tahun kapan? Tahun ini. Berarti ini teruji benar kan? Maka nanti saya percaya waktu kita boleh diizinkan, Pak Jokowi memprediksi sampai akhir tahun dulu Bapak Ibu. Berarti kalau prediksinya itu benar, kita Januari tahun 2021 kita baru bisa beribadah lagi. Maka akan benar ada jemaat benar yang murni-murni, benar-benar jemaat yang setia kepada Tuhan. Tidak hanya di gereja kita, Tuhan memurnikan gereja-gereja yang lainnya juga. Ya kan? Waktu saya ikut live streaming dengan beberapa hamba Tuhan, mereka juga bicara banyak hal. Sebelum kami acara on air jam 7 waktu itu, kebaktian penghiburan ya di Mbah Yum, saya nggak ikut. Saya sedang live streaming dengan beberapa hamba. Kami 6:30 kami sudah ngomong-ngomong banyak hal. Dan saya ngerti, apalagi Om Bekti juga senantiasa mengingatkan, dia tahu ini disampaikan semua. Oh iya, ngerti saya. Oh ini tuh Tuhan maksudnya 1 tahun. Dan Anda jemaat yang benar, begitu nanti kita kita kebaktian bersama, saya percaya kok ada jiwa-jiwa baru nanti yang dibawa oleh jemaat-jemaat. Bagaimana caranya? Ini waktunya. Ini menunjukkan bagaimana engkau menjaga kebun anggurmu, bagaimana engkau mendoakan. Tidak hanya mendoakan, ada aksi untuk hari ini kau tunjukkan kepada mereka bahwa engkau peduli, bahwa engkau mengasihi mereka. Tunjukkan mulai hari ini. Waktu engkau bilang, Pak saya tidak punya, gereja ada lumbungnya, ambil, bagikan kepada mereka. Maka orang ini pada waktu saat kau bilang tentang Yesus pasti akan dimenangkan. Dan satu ayat yang menguatkan kita, Matius 6 ayat 33. Ini yang terus saya sampaikan kepada Anda. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saya bilang gini? Mereka yang terus mengejar Tuhan akan selalu alami pemeliharaan dan pengayoman Tuhan. Ini orang yang cari Tuhan, mengejar Tuhan, terus kejar Tuhan, kenal Tuhan, akan mengalami pemeliharaan, perlindungan. Bahkan Tuhan juga akan perhatikan kehidupan sehari-hari. Cari dahulu yang setiap bulan Januari terus saya sampaikan ini, cari dahulu. Dan hari-hari ini engkau akan melihat, engkau yang dari bulan-bulan lalu sudah cari Tuhan, engkau hari ini akan melihat pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Saya baca dalam versi mudah dibaca. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Jadi versi mudah dibaca, cari dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan bilang, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Cari dahulu. Lalu dalam firman Allah yang hidup, jadi janganlah khawatir akan soal makan dan pakaian. Mengapa bersikap seperti orang kafir? Mereka sangat membanggakan dan selalu memikirkan segala hal itu. Tetapi Bapa yang di surga tahu benar bahwa kalian memerlukan semua itu, dan Dia akan memberikan kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Jadi nggak usah cari makan, nggak usah cari pakaian, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan ngerti apa yang jadi kebutuhan. Maka saya bilang ini, mereka yang terus mengejar Tuhan akan selalu alami pemeliharaan dan pengayoman. Bisa kita ganti kalimat ini,
mereka yang terus mengejar, mereka yang terus, kata mereka ini, Rudi yang terus mengejar Tuhan akan selalu alami pemeliharaan pengayoman Tuhan. Jemaat yang di rumah kalau punya handphone dua, satu buka live streaming, yang satu buka di grup, karena saya sudah kirim materi ini di grup gereja. Oke, bisa ya? Kata apa tadi? Mereka ganti dengan nama Anda. Bisa? Yuk, 2, 3. Rudi yang terus mengejar Tuhan akan selalu alami pemeliharaan dan pengayoman Tuhan. 2, 3. Rudi yang terus mengejar Tuhan akan selalu alami pemeliharaan dan pengayoman Tuhan. Amin. Terjadi dalam hidup Anda dan saya. Mengejar Tuhan, cari dahulu kerajaan surga. Ketika seseorang mulai mengenal Tuhan secara benar, sesungguhnya pada saat yang sama, ia mengenali adanya jalan kehidupan baru, pemeliharaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi percayalah kepada Tuhan waktu engkau mengenal Tuhan. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Saya sampaikan dulu yang ikut streaming di IG 1 jam pasti ada jeda 3 menit ya. 3 menit, 2-3 menit. Jadi jangan bingung, kalau ingin aman, ikutlah live streaming dari Facebook. Yang ketiga, Tuhan membawa kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam posisi rohani yang berkemenangan, berotoritas, dan berkuasa. Ya kan? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Menyatakan kebesaran. Artinya otoritas Tuhan itu, kalau engkau kenal Tuhan, engkau punya otoritas. Orang nggak usah ini lihat Anda adalah kitab-kitab yang terbuka, lihat Anda, orang bisa ngerti bahwa Anda adalah anak Tuhan. Kalau hidupmu benar, hubunganmu dengan Tuhan benar, ya kan? Tuhan membawa kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam posisi rohani yang berkemenangan, berotoritas, dan berkuasa. Kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, itu menyadari bahwa Tuhan yang kita layani itu memberi kuasa, memberi otoritas kepada Anda dan saya. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jangankan anak Allah, anak wali kota aja punya kuasa, punya otoritas. Gampangannya kan seperti itu. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Anda punya otoritas. Setan pun takut dengan Anda. Setan pun akan pergi dengan Anda. Sakit penyakit pun akan takut dengan Anda. Kalau Anda benar, ingat loh, Tuhan gak pernah ciptakan apa? Penyakit. Di dalam semua Alkitab Tuhan gak pernah ciptakan penyakit. Penyakit itu karena kesalahan kita, dari pola hidup kita yang tidak benar. Maka kita bisa apa? Bisa sakit. Makanya kita harus menyadari ini. Selama kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, kita di situ dikatakan kehidupan sehari-hari dalam posisi rohani yang berkemenangan. Kita senantiasa menang, kita senantiasa kuat, ya kan? Yuk hari-hari ini alami itu, pasti akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Bersama Bapa di surga kita akan memerintah dan menyatakan kuasa kerajaan surga. Ingat pesan Natal sebetulnya kan karo waktu pas Natal itu tema Natal dari sinode sebelumnya. Tuhan izinkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Betul ya? Itu yang saya sampaikan sebelum Natal. Saya kasih tahu kan kepada Bapak, ini ada kerajaan yang tidak tergoncangkan dari keturunan Yakub, yaitu Mesias. Dan kita warga kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Kita akan memerintah kok dengan raja kita, berkuasa, berotoritas, ya kan? Saya diberkati, kan tadi saya bilang di grup anak muda ini rame, ya kan? Semalam ada aplikasi dari GBI Keluarga Allah. Kalau engkau klik, muncul apa? Ayat-ayatnya, ya kan? Saya terberkati ayat saya, sebentar saya cari ya. Terambil dari Yesaya. Saya aminkan, dan setiap anak-anak yang baca malam itu
langsung saya aminkan. Mana itu? Waduh. Muncul banyak lagi, ada yang ulang tahun. Nah ini punya saya, Yesaya 61 ayat 6 berkata gini, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saya percaya ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa Bapak Ibu? Setiap ayat, semua ayat ini baik, ya kan? Bapak Ibu tahu Tuhan itu begitu baik dengan saya sama Bu Mary. Waktu tutup tahun saya berdoa, Tuhan apa sih yang akan terjadi akhir tahun sampai saya bisa mengakhiri tahun 2020. Ya kan? Apa yang terjadi? Ayat emas saya, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Filipi. Ya kan? Saya ngerti, saya aminkan. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya saya ngerti kok. Segala perkara pasti akan dapat saya tanggung. Berarti melewati masa-masa seperti ini, saya percaya kok, saya kuat. Lalu ayatnya Bu Mary genapin lagi. Hati yang gembira adalah obat. Waktu kita nggak mampu, saya ingat, aku bisa nanggung kalau aku bergembira. Dan kembali diteguhkan semalam. Jadi imam, ya kan, disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah. Saya amin. Artinya waktu kita kenal Tuhan kita, Tuhan itu senantiasa bisa kok memberikan petunjuk-petunjuk melalui firman-Nya waktu engkau bersaat teduh. Melalui mendengarkan firman ini, Tuhan bisa membangkitkan kembali rohmu. Ingat, satu hal yang saya mau katakan ini, bersama dengan Bapa di surga kita akan memerintah dan menyatakan kuasa kerajaan surga. Ini waktunya sekarang. Jadilah penjaga kebun anggur, ya kan? Engkau penjaga kebun anggur, ingat, jangan gagal hanya gara-gara faktor rubah-rubah kecil. Orang jatuh bukan karena batu besar, tapi karena apa? Kerikil. Tuhan sudah ingatkan kepada Anda dan saya bulan Februari. Ini waktunya kita bersyukur, ini waktunya kita bangkit, ini waktunya kita bersemangat, ini waktunya kita untuk tidak khawatir. Karena kita punya Allah yang benar, karena Anda dan saya mengenal Allah yang benar. Itu jaminan dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu, Hope Family, pesan saya tetap semangat, tetap sukacita, tetap antusias hari-hari ini. Karena Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Mari kita naikkan pujian Ku Tidak Takut sebab Kau besertaku. El Shaddai, El Shaddai. Katakan dengan iman, ku tidak takut. Taruh tangan kananmu di dada. Imani pujian ini, karena kau mengenal Allah yang benar. Bapa, kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Inilah iman kami. Karena kami tahu Kau adalah Allah kami. Kau yang meneguhkan
karang kami. Berserulah kepada Tuhan. Ini iman percaya kami. Hanya Yesus itu kemenangan. Amin. Terjadi dalam hidup kami saat ini. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus angkat kedua tanganmu, musik akan naikkan pujian ini. Ucapkan syukurmu hari ini. Ucapkan syukurmu karena engkau mengenal Allah. Kalau selama ini engkau dilatih, engkau dididik, didisiplin di tempat ini waktunya engkau jadi laskar-laskar. Ini waktunya engkau keluar menjadi berkat. Karena engkau mengenal Allah, maka iman pengharapanmu dan kasihmu diperbaharui pagi hari ini. Ucapkan syukurmu, jangan takut. Bawa keluargamu, bawa suamimu, bawa istrimu, bawa orang tuamu dan anak-anak. Berkati usaha mereka, berkati studi mereka. Bapak hambamu menyerahkan keluarga besar Hope Family. Diberkatilah mereka di dalam pekerjaan, diberkatilah mereka di dalam studi, diberkatilah mereka di dalam berdagang, diberkatilah semuanya. Dalam nama Yesus kami akan menikmati berkat bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jadikan kami imam-imammu, Engkau jadikan kami pelayan-pelayanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini waktunya Tuhan. Kami menjadi penjaga kebun yang akan menghasilkan buah. Karena iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami telah Engkau perbaharui pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang sakit, diberkatilah dengan kesehatan. Kalau hari ini ada yang kekurangan, diberkatilah mereka dengan cara yang ajaib. Kalau hari ini ada yang mencari pekerjaan, diberkatilah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Nanti Penatua Sugeng akan berdoa syafaat untuk bangsa kita. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara kasih, baik yang di tempat ini maupun di rumah maupun dimanapun saudara-saudara berada, mari kita satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini agar dilakukan dari segala yang kurang berkenan, sehingga bangsa dan negara ini hanya bisa memuliakan Allah saja. Mari kita satukan hati kita. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini boleh berdiri. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini, suatu anugerah buat kami, satu kebesaran buat kami, karena kami percaya Kau senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tetap memuliakan nama-Mu di dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, biarlah Kau akan meluputkan dari segala mara bahaya,
yang saat ini sedang dialami oleh bangsa dan negara kami ini dengan virus corona. Ya Engkau Tuhan, Kau yang terkasih, Kau yang akan meluputkan segalanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami, bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Biarlah Kau juga akan memberikan hikmat dan manfaat buat mereka, sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini penuh dengan kemuliaan-Mu, mengerti akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Presiden kami, mulai dari tingkat atas maupun sampai bawah RT RW, kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau juga akan memberkati mereka, Kau juga akan melindungi mereka, sehingga mereka bisa melakukan segala apa yang mereka kerjakan untuk bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang sampai saat ini mungkin kesulitan untuk beribadah, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain. Kami percaya suatu saat mereka boleh kembali berkumpul dan beribadah. Terima kasih juga Tuhan. Kami sampaikan kepada bangsa dan negara ini bahwa semua ini akan segera berlalu karena kasih setia-Mu ada di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Amin. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan kami. Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku penuh Tuhan, bimbingan Kamu dengan kasih karunia-Mu. Dimanapun engkau berada, sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran namanya dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ekor, dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Karena Tuhan sudah memberkatimu berlimpah-limpah, memperluas daerah pelayananmu dan pekerjaanmu. Tangan Tuhan yang ajaib menopangmu, sehingga rancangan kecelakaan, maut, sakit, penyakit, kegagalan tidak ada dalam hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Shalom Hope Family, dimanapun Anda berada, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Dan untuk minggu besok ibadah, kuota kita ada tetap 6, tapi khusus untuk minggu besok saya minta untuk Kela Yerusalem, karena dari semua rangkaian ibadah Kela Yerusalem yang belum bisa, tolong nanti Pak Lukas bisa mengatur untuk Kela Yerusalem minggu besok akan beribadah bersama dengan saya. Dan untuk Mei pertama kita ada perjamuan suci. Silahkan bagi jemaat yang akan ikut bergabung ibadah bersama-sama di bulan Mei, ada kuota juga tetap 6, silahkan bisa langsung mendaftar mulai hari ini. Untuk Mei minggu pertama, saya tidak tahu tanggal berapa, jadi bisa mendaftar hari ini supaya bisa ikut kebaktian di dalam ibadah perjamuan suci di Mei yang minggu pertama. Karena kalau Yerusalem minggu besok bisa, berarti semua otomatis semua jemaah sudah tercover ikut semua. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, mulai hari ini kalau Bapak Ibu yang diberkati, silakan Bapak Ibu bisa mengumpulkan bahan sembako, beras, mie instan dan mie goreng, atau Bapak Ibu mau tambah apa? Bukan susu sih, kayak kental manis ya. Kental manis apa? Susu kental manis. Silahkan kumpulkan ke Pak Jianto, tetapi ingat janjian dulu ke Pak Jianto, karena gereja ini yang akan kita jadikan apa? Lumbungnya. Seperti perintah Tuhan di bulan Februari kita akan buka lumbung, dan saya sudah sampaikan ke Pak Jianto sebagai apa? Seksi diakonia. Lalu nanti kita bagi paling tidak waktu kenaikan Tuhan, itu hari libur. Lalu kita kebaktian sorenya juga nanti akan apa? Live streaming. Jadi saya dorong jemaat yang diberkati Tuhan untuk bisa membantu kita menyediakan lumbung untuk jemaat juga, dimulai dari gereja kita sendiri untuk jemaat, sisanya nanti kita akan bagikan ke warga sekitar gereja kita, ya, ke orang-orang di sekitar yang memang sangat membutuhkan. Itu saja dari saya. Shalom, sampai ketemu di Worship from Home dari keluarga Lukas besok hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.